Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial di channel Kidemi kali ini kita akan membahas tentang Vue.js Framework. Nah, kali ini kita akan membahas tentang components. Jadi komponen itu sebetulnya kalau kita lihat di dalam bahasa HTML ya ada banyak ya, misalnya komponen heading ya, heading 1, heading 1, heading 2, heading 3 misalnya. Lalu komponen paragrafi, komponen misalnya untuk button, form dan sebagainya ya. Nah, begitu juga nanti di Bootstrap ya. Di Bootstrap itu juga sendiri ada komponen ya, card misalnya ya. Ada banyak sekali yang bisa kita lihat misalnya komponen-komponen yang ada di dalam Bootstrap ya. Ada accordion, alerts, ya, badge, breadcrumb, buttons dan sebagainya. Nah, bagaimana membentuk komponen di dalam sebuah Vue.js ya? Kita akan coba bahas di video tutorial kali ini ya. Oke, jadi kita coba buat sebuah folder. Di sini saya buat di dalam sebuah folder components ya. Lalu saya akan coba buka comment prompt saya. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya akan buka Visual Studio saya dengan perintah kode spasi titik ya. Nah, saya akan coba membahas beberapa kasus tentang komponen sini, mulai dari yang sederhana, lalu nanti kita coba bagaimana sebuah komponen bisa menerima inputan, masukan dari luar untuk datanya. Ya, lalu nanti kita coba gabungkan dengan yang lain, nanti kita coba saja ya. Oke, kasus pertama ini saya kasih nama 1.html saja, ini yang simple. Ya, oke. Jadi kita akan bentuk dulu struktur HTML ya. Kita tunggu ya. Ini biasanya dia akan muncul. Nah, ini ya. Lalu kita kasih judul misalnya components ya, seperti ini ya. Oke. Nah, jangan lupa kita akan ambil CDN saja di sini. Saya pakai CDN ini ya. Oke. CDN Vue.js maksudnya. Nah, seperti ini. Lalu untuk stylenya nanti saya gunakan Bootstrap ya. Seperti video-video yang lainnya. Video-video sebelumnya maksudnya saya juga menggunakan Bootstrap. Jadi kita ambil yang download. Kita ambil yang ini saja nih, CDN saja ya. CDN untuk ini saja nih, untuk CSS-nya saja ya. Nih. Untuk JavaScript-nya kita kan sudah pakai Vue.js ya. Oke. Nah, kita letakkan di sini. Oke, sekarang kita coba ya. Oke, ini sudah betul linknya. Nah, sekarang kita coba bentuk container di sini, kelas container lalu ID app ya. Oke. Ya. Lalu kita tambahkan row. Lalu kita tambahkan call misalnya MD4, lalu kita dorong. Ini semua Bootstrap ya, MD4 seperti ini. Oke, kita coba tambahkan jarak secara vertikal ya, bottom dan top ya. Nah, sekarang kita coba ya. Di sini kita akan coba tambahkan misalnya script. Nah, di sini new view ya, seperti ini, seperti biasa ya. Elemennya adalah kita ambil yang app yang sudah kita buat ini. Oke, kita coba tambahkan sebuah komponen di sini ya, view komponen. Nah, misalnya komponen tersebut saya buat namanya adalah hello. Nah, seperti ini ya. Ini bebas nih, misalnya kita bentuk untuk yang basic ini kita coba bentuk menggunakan heading saja ya, misalnya heading 3 ya atau heading 3 ya. Jadi seperti ini H3 misalnya, H3 tutup. Nah, di sini ada tulisan hello world. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sudah membuat komponen di Vue.js ya. Jadi untuk menampilkan tulisan hello world di antara heading,
kita cukup nanti panggil saja ini. Kita tuliskan seperti ini nih, seperti kita menuliskan tag HTML ya, ada yang buka ya, ada yang buka dan ada yang tutup. Nih. Ini hello, jadi seperti ini, ada tag buka, ada tag tutup seperti ini. Nah, itulah komponen. Jadi kita bisa menciptakan komponen sendiri di dalam Vue.js ya. Bisa jadi nanti komponen-komponen kita ciptakan itu gabungan ya antara komponen-komponen yang ada di HTML atau nanti gabungan dari komponen-komponen yang ada di Bootstrap seperti itu ya, sehingga kita membuat sendiri komponen menggunakan Vue.js ya. Oke, kita coba jalankan ya. Klik kanan, kita open with live server. Nah, ini hello world. Jadi untuk mencetak hello world sebanyak yang kita inginkan ya, kita cukup menuliskan hello lagi seperti ini ya. Hello buka, hello tutup. Nah, jadi ada dua hello world ya. Oke, 3 kali misalnya ya. Hello buka, hello tutup. Jadi penulisannya seperti penulisan tag HTML ya. Nah, untuk kasus yang kedua, kita coba komponen dengan inputan ya. Kalau tadi kan seperti ini nih. Kalau kita lihat hasilnya, nah ini hello world ini kita sudah letakkan di dalam sini ya, di dalam komponennya ya. Bagaimana tulisannya tuh atau teksnya itu tidak kita letakkan di dalam template-nya ini, tetapi waktu kita membentuk komponen tersebut kita sertakan ya. Jadi bisa beragam ya tulisannya ya. Kalau seperti ini kan cuman hanya hello world saja. Hanya hello world saja seperti ini kan. Kalau kita 3 kali ya 3 kali hello world. Nah, bagaimana nanti kalau seandainya nanti teksnya itu dinamis ya seperti itu ya. Oke, kita edit aja yang di sini ya mungkin ya. Jadi di sini saya akan coba edit ya. Nah, di sini kita coba tambahkan slot. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika kita memanggil hello world, hello ini sorry bukan hello world. Jadi kita bisa menyertakan komponennya, misalnya menyertakan teksnya ya, hello world misalnya di sini. Lalu di sini Hai Andi misalnya ya. Di sini Hai Maya misalnya seperti ini ya. Oke, kita coba. Nah, nih. Jadi lebih dinamis ya teksnya ya kalau kita letakkan slot ya untuk komponen yang kita buat ya. Jadi kita bisa membuat komponen dengan teks yang berbeda-beda ya seperti itu ya. Hello world, hi Andi, hi Maya. Nah, oke, kita coba ya. Bagaimana kasusnya komponen dengan data ya. Oke, kita coba ya. Sekarang saya akan save as saja ini ya, saya akan save as. Saya buat 2 titik HTML ya. Nah, ini saya coba hapus, kita coba hapus ya di sini. Oke, sekarang kita coba ya template-nya ini kita coba buat seperti apa ya. Di sini aja nih. Nih ya. Oke, kita coba misalnya kita agak komplekskan lagi ya, ada datanya juga ya. Jadi kita bisa gunakan simbol ini nih, bukan simbol tanda kutip satu ya. Kalau simbol tanda kutip satu atau tanda petik tunggal itu nanti tidak bisa disisipin yang simbol-simbol lain ya. Misalnya kita akan sangat sulit bisa mensisipkan tanda kutip lagi di dalamnya atau tanda kutip 2 seperti itu ya. Jadi untuk pembentukan komponen yang lebih kompleks, kita bisa menggunakan simbol seperti ini nih. Itu di bawah escape ya kalau di laptop saya ya. Entah nanti di laptop kalian ya, kita coba ya. Nah, di sini saya coba buat seperti ini nih. Ada datanya ya, ada datanya. Jadi kalau untuk datanya, kalau selama ini kan kita buat datanya di sini nih. Data misalnya seperti ini ya. Misalnya kita buat datanya itu tentang tugas ya, misalnya tugas misalnya tas ya, seperti ini.
Misalnya dia adalah sebuah array ya datanya ya. Misalnya tas mandi ya, mandi pagi misalnya ya. Status misalnya kita buat seperti ini, sorry, statusnya complete-nya misalnya kita buat true. Oke. Ada tugas yang kedua misalnya tas lagi di sini, sarapan ya. Status complete-nya misalnya true ya. Oh, di sini mungkin tas yang di atasnya misalnya berpakaian ya, complete misalnya true. Oke, nah di sini tas pergi ke sekolah misalnya ya. Nah ini misalnya statusnya masih false, masih dalam perjalanan ya. Oke, seperti ini. Nah ini ada datanya. Biasanya kan kita buat datanya itu di dalam sini ya. Nah bagaimana bisa nggak diakses ya, kita coba ya. Di sini saya akan gunakan UL ya, UL buka, lalu di sini ada UL tutup ya. Nah seperti ini ya. Nah misalnya nama tasnya kita itu bukan hello ya, tapi saya buat tas list. Nah seperti ini ya, tas list ya. Oke. Di bawahnya nanti ada, di dalam UL itu kan biasanya ada li ya, seperti ini. Nah sekarang bagaimana nanti dia li ini kan nanti akan menampilkan seperti numbering gitu ya, atau bullet ya. Jadi akan ada banyak daftar nantinya. Bagaimana kita bisa mengakses data yang ada di sini ya, kita coba bisa nggak ya. Biasanya kan kita gunakan P4 seperti ini ya. Oke, task in task ya. Ini berbarisnya kita ambil di dalam kumpulan data ini. Nah seperti itu maksudnya ya. Oke, sekarang kita coba cetak ya. Tas yang berbarisnya titik, kita kan akan ambil ini ya, ini kita coba tas seperti ini ya. Apakah bisa? Kita coba ya, kita jalanin. Ini kita stop dulu karena tadi yang 1.html, kita coba jalin lagi. Tas list. Nah seperti ini. Jadi kita seperti menambahkan HTML tadi ya, komponen ya, seperti kita menambahkan sebuah komponen HTML misalnya kayak P buka, P tutup, seperti itu ya. Body buka, body tutup. Nah ini kita punya komponen sendiri namanya tas ya, tapi ini ada S nya ya, sorry ya. Nah tas list kalau kita coba lihat, nah di sini task list ya, not defined ya. Jadi task ini dia tidak dikenal ya. Yang ini nih, task ini nih. Karena datanya ada di dalam sini, bukan di dalam komponen ya. Kita coba pindahkan ya, blok data ini. Kita letakkan di dalam komponen setelah template. Nah seperti ini. Oke. Coba kita perbaikin bentuknya. Oke, kita save. Nah sekarang kita coba lihat, mandi pagi, berpakaian, sarapan, pergi sekolah. Jadi kita bisa mengaksesnya ya. Jadi kalau kita tambah lagi nanti ya, atau kita tambah di sini task listnya ada 2 misalnya. Nah seperti ini nanti bisa dilihat, mandi pagi, berpakaian, sarapan, pergi sekolah, mandi pagi, berpakaian, sarapan, pergi sekolah ya. Nah seperti itu. Jadi kita sudah menciptakan komponen sendiri di dalam Vue.js ya. Nah bisa kita gabungkan misalnya di sini menggunakan pif ya. Pif ya, misalnya complete. Nah seperti itu. Sorry, complete ini kan di dalam tas ya, tas tunggal titik complete.
Nah, seperti itu. Jadi yang dicetak itu hanya berstatus terus saja ya. Yang false tidak akan dicetak. Seperti pergi sekolah ini kan tidak tampil di sini nih. Yang tampil hanya mandi pagi, berpakaian, sarapan, sama pergi ke sekolah. Seperti itu ya. Oke, kita coba lihat kasus yang selanjutnya ya. Bagaimana kalau seandainya kasus selanjutnya itu adalah dengan inputan lebih ya, dengan inputan lebih. Jadi kalau tadi kan kita bisa menggunakan slot ya. Slot itu bisa seperti ini nih tadi, slot ya. Jadi hello world, hi Andi, hi Maya ya dengan slot. Jadi kita bisa komponen ini bisa menerima inputan dari luar. Nah, bagaimana kalau inputannya lebih dari satu? Ya, seperti itu ya. Nah, itu apakah bisa menggunakan komponen ya? Apakah tidak bisa ya? Ya, bisa jawabannya ya. Sekarang kita coba kalau seandainya inputannya lebih dari dua. Kita coba save as saja ya. Oke, kita buat yang baru ya, 3 titik HTML. Nah, seperti ini ya. Ini kita rombak, kita buang. Oke. Ini juga kita buang template-nya ya. Oke. Ini juga kita buang ya. Oke. Nah, sekarang kita coba kasus seperti apa ya. Saya akan pakai cut ya. Cut itu kan biasanya ada title nantinya di sini ya. Ada isinya ya. Nah, misalnya saya akan ambil salah satu cutnya itu ini aja nih misalnya. Cut title, cut subtitle. Nah, ini ya. Oke. Kita akan jadikan ini komponen. Nah, kalau seandainya kita pakai kutip tunggal tadi ya, masalahnya kan di sini ada banyak tanda kutip dua gitu ya. Ada banyak tanda-tanda seperti itu tidak bisa kita gunakan, maka kita pakai yang ini. Nah, ini yang di bawah escape tadi ya, seperti ini. Jadi kita letakkan di sini misalnya. Nah, nih. Jadi ini kita atur saja, misalnya kita bagusin tampilan tulisannya ya, strukturnya. Oke. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Oke, oke. Ini sepertinya kita buang saja ya. Nah, nih. Nah, yang kita akan jadikan inputan itu adalah pertama di sini ada punya title dia, ya. Ini adalah title, ya. Title, ya. Ada satu inputan, ya. Kalau satu inputan kan bisa kita gunakan slot ya. Tapi ini lebih nih. Misalnya di sini ada lagi. Ini adalah subtitle, ya. Subtitle seperti ini, ya. Nah, di sini ada lagi ya, dia menerima parameter yang ketiga. Misalnya ini konten ya. Misalnya kita kasih konten. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana bisa menerima inputan seperti ini ya? Ada 3 inputan ya. Ada title, ada subtitle, ada konten. Nah, di sini bisa kita tambahkan satu ya, yaitu props. Nah, nih props seperti ini ya. Titik 2. Nah, apa saja? Title tadi ya. Lalu apa lagi? Subtitle. Lalu apa lagi? Konten. Nah, di sini jangan lupa. Ya, oke. Nah, sekarang kita bisa gunakan ini ya. Oke. Oke. Nah, ini sepertinya kita ubah saja. Misalnya cut ya, namanya cut list. Nah, sehingga waktu kita memanggil komponen kita di sini ya, cut list ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bisa sertakan nilai-nilainya ya. Nilai yang pertama itu misalnya tadi title ya namanya. Oke, misalnya leader misalnya atau ketua ya di sini. Oke. Subtitlenya misalnya
subtitle misalnya kita kasih namanya D3 Octavian ya. Konten misalnya nih ya. Misalnya apa saja lah ya, misalnya sebagai ketua di perguruan tinggi misalnya seperti ini. Nah, kalau kita coba lihat ya. Oke, ini belum jalan ya. Kita matikan lagi. Golip. Nah, seperti ini. Nah, ya ada ketua. Tapi subtitlenya tidak. Oh, nih belum nih ada E-nya ya. Subtitle. Nih ya. Jadi kita bisa membuat komponen beserta datanya. Datanya lebih dari satu ya. Oke. Misalnya wakil ketua ya. Misal di sini kita kasih namanya Yuni Fitriani ya. Oh, wakil ketua di bidang akademik misalnya. Nah, seperti ini. Oke, ya. Jadi itulah komponen di dalam Vue.js ya. Jadi kita bisa membuat komponen sendiri, di mana tadi kita sudah lihat beberapa kasus ya. Kasus yang pertama kita lihat adalah kasus di mana dia sangat simple sekali, cuman seperti ini ya, menampilkan hello world ya. Lalu kita coba tambahkan slot untuk inputan data. Lalu kasus yang kedua ya, kita coba pakai data ya, berupa array. Dan kasus yang ketiga kita buat komponen menggunakan 3 inputan ya, seperti itu. Oke, bagaimana kalau seandainya ada apa ya, ada aksinya di sini ya. Ada aksinya itu maksudnya ada buttonnya ya. Misalnya bisa kita klik nanti misalnya hide ya, atau ya kita sembunyikan ya, seperti itu ya. Bisa nggak komponen tersebut menerima inputan misalnya seperti button seperti itu ya. Oke, kita coba saja ya. Oke, kita coba tambah kasusnya misalnya di sini. Ini saya tambahkan ini dulu nih ya, supaya ada jarak antara button. Sorry, sepertinya bukan di sini ya. Di sini nih. MY2. Nah, itu ada jarak ya. Lalu kita coba tambahkan link seperti ini ya. Di sini aja nih. Tapi dalam beberapa button saja ya. Bukan seperti ini. Nah, misalnya ini kita coba hide ya, misalnya linknya ya. Nah, jadi waktu kita hide nanti dia hilang ya. Ini sepertinya kita ganti aja button dengan gaya link seperti ini. Nih. Nah, seperti itu ya. Nanti ini hide, nanti si ketuanya akan hilang. Kita coba bisa nggak komponen yang kita buat di Vue.js menerima inputan seperti itu, menerima aksi seperti itu ya. Oke. Sekarang kita coba tambahkan klik ya di sini. Biasanya kan dia akan menerima action berupa kita memanggil metode ya. Jadi misalnya kita kasih aja hide di sini ya. Lalu kita buat, kalau tadi kan bisa ditambahkan blok data di sini ya. Di sini juga nanti bisa kita buat methods juga ya. Metode seperti ini. Nah, seperti itu. Tapi kita buat dulu seperti ini. Sebuah data ya. Return misalnya is visible. Ya, ini kita buat
true nilai awalnya. Jadi semuanya nanti di sini kita buat p if ya. P if di sini adalah is visible. Ya, seperti ini ya. Oke, ini jangan lupa. Ya, oke, ini return ya. Oke, ini oh, ini belum ada metodenya. Kita coba delete dulu ya. Oke, ini kita tutup dulu. Nah, nih ya. Kalau kita coba lihat is visible true. Oke, ini sepertinya ada kesalahan. Kita coba lihat terlebih dahulu ya. Ini oh, bukan di sini nih, bukan di dalam button ya. Sorry. Kita letakkannya di sini aja nih, di cut ini ya. Nah, if kita coba lihat apa kesalahannya. Oke, di sini return data, ini template. Kita coba ya. Di sini kan kita tambahkan blok data. Oke, seperti ini ya. Lalu return ya. Oke, seperti ini. Is visible true. Oke. 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 Nah, di sini karena kita belum punya ya, ini kita hapus dulu ya. Oke. Nih. Jadi tampil semua ya. Kalau saya ganti ini false ya. Nah, nanti tidak ada yang tampil ya. Nah, maksud saya nanti tombol itu akan memicu ya, komponen akan bernilai false ya. Oke, seperti ini. Jadi ini true seperti ini. Nah, kita akan coba buat yang namanya methods di sini. Hide tadi ya. Nih. Nah, di sini ya. Oke, nggak ada kesalahan. Berarti di sini kita coba klik hide. Nah, seperti ini. Ini kita buat this ya, is visible menjadi false seperti ini. Ya, kita coba tadi kan. Nah, di sini belum hilang ya karena di sini tulisannya salah ya. Klik oke, seperti ini. Sekarang kita coba refresh. Sebetulnya nggak perlu di refresh ya, karena ini kita pakai go live ya, jadi dia langsung ya. Jadi nah seperti ini, wakil ketua hide ya. Jadi misalnya wakil ketua hilang ya, ketua hilang ya, wakil ketua hilang. Nah, seperti itu. Jadi di dalam komponen juga yang kita buat menggunakan Vue.js, dia juga bisa kita sisipkan button sebagai aksi seperti itu ya. Oke, itulah kasus-kasus yang kita bahas menggunakan komponen di Vue.js ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.